Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih ke channel YouTube aku. Nah, sebelumnya kan aku udah pernah bahas ya yang ini, studi kasus rekonsiliasi PPh Badan. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih cara mengisi SPT tahunan PPh Badan 1771, tapi dengan soal yang kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton pembahasan yang soal ini, maka silakan nonton dulu videonya, ada di link di sebelah kanan kalian. Nah, buat kalian yang udah nonton video sebelumnya, kalian bisa lanjut ke video kali ini. Nah, di sini kan kemarin kita tahu tentang soal tentang PT Sukamakmur. Cuma ini tuh kayak nggak lengkap gitu soalnya. Nah, di video kali ini tuh ada tambahan soal. Ini tambahan soal tentang PT Sukamakmur, yaitu NPWP-nya, alamatnya di mana, perdagangannya itu apa, KLU-nya berapa, dan semacamnya. Nah, soal tambahannya itu cuma sampai bawah sini aja, sampai data pemegang saham 1, 2. Nah, kali ini kita juga akan bahas tentang tata cara pengisian ini, 1771, tahun pajaknya juga masih sama 2017. Oke, ini kan yang udah kemarin kita kerjain ya. Yang sebelah kanan ini tentang penyusutannya, terus di bawah ini tentang ini, hitung PPh terutangnya, dan hitung angsuran PPh 25. Kita langsung aja ya. Nah, kalau misalnya mau isi SPT 1771, kita tuh harus isinya tuh dari belakang gitu. Dari belakang, dari lampiran 6 ini, terus ke lampiran 5, lampiran 4, lampiran 3, sampai ke induknya. Jadi kita ngisinya dari belakang dulu. Nah, kita lihat nih lampiran 6. Lampiran 6 ini adalah SPT tahunan PPh wajib pajak badan, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang pemegang saham, dan daftar piutang kepada pemegang saham. Jadi di sini yang nomor A itu daftar penyertaan modal kepada perusahaan afiliasi. Nah, aku isi ini adalah PT IT Bintaro Tangerang Selatan. Kenapa aku tulis PT IT? Karena di dalam soal yang ini kemarin dikasih tahu bahwa yang sini nih penghasilan lain-lain dia itu mendapatkan dividen atas kepemilikannya sebesar 30% dari PT IT. Berarti kan PT Sukamakmur dia itu punya kepemilikan 30% kan di PT IT, yang berarti dia itu melakukan penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, makanya kita tulis ini PT IT. PT IT juga dari Bintaro, Tangerang Selatan. Karena kita nggak tahu nih NPWP-nya berapa, di soal juga nggak dikasih tahu, maka kita kosongin aja. Jumlah penyertaannya juga nggak dikasih tahu, maka kosongin aja. Dan di sini kita tulis 30%. Nah, setelah itu yang kedua ini adalah daftar utang dari pemegang saham. Di soal itu nggak ada, jadi kita kosongin aja. Dan ini juga daftar piutang ke pemegang saham. Karena nggak ada, kita kosongin aja. Nah, lampiran ke-6 ini udah sukses kita isi. Oh iya, jangan lupa kalian isi NPWP-nya, nama wajib pajaknya PT Sukamakmur, dan periode pembukuannya. Itu semua ada di tambahan soal ini. Nah, kalian nanti bisa download ya tambahan soalnya di bawah sini. Jadi kan namanya NPWP-nya ya, sama alamatnya. Nah, setelah itu lampiran 6 udah kita isi, sekarang lampiran 5. Nah, di lampiran 5 ini dia itu menyuruh kita mengisi daftar pemegang saham sama susunan pengurus sama komisaris. Jadi itu ini udah aku isi supaya lebih cepat pembahasannya. Jadi seperti biasa NPWP-nya kalian salin aja dari soal, terus juga nama wajib pajaknya, periode pembukuannya. Nah, daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan ini ada di soal. Jadi ini nanti soalnya bisa kalian download. Nah, di sini kan daftar pemegang sahamnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah Lestiani Anjira, yang kedua itu adalah Ria Rica Rica. Nah, nanti dari soal ini kalian tuh tinggal copy paste aja, terus kalian isi ke lampiran yang kelima ini. Ini kan Lestiani Andira, Ria Rica Rica. Terus abis itu Lestiani itu kan dari Jalan Papaya ya, Ria Rica Rica dari Jalan Melati. Nah, ini juga di lampiran 5 nih, Lesti dari Jalan Papaya, Ria Rica Rica dari Jalan Melati. Nah, ini NPWP-nya, ini nanti tinggal kalian salin aja. Ini benar-benar disalin semua. Nah, karena di soal itu, kan di soalnya cuma ada nama, alamat, NPWP, rupiah, lembar, sama persentase. Nggak ada dividennya kan, nggak ada tulisan dividen. Maka di sini kita tulis aja yang ada. Alamatnya kan ada, NPWP-nya ada, jumlah modal yang disetor, persentasenya ada. Tapi dividennya nggak ada, kalian kosongin aja nanti kalau dapat soal kayak gini.
Dan setelah itu nih daftar pengurusnya, ini juga ada di soal tambahan, pengurusnya itu kan ada 2. Yang pertama itu adalah Haris Prijah, yang kedua adalah Rizky Balarudin, komisaris sama direktur. Ini benar-benar kalian copy paste aja, terus masukin ke lampiran nomor 5. Sama, ini lampiran nomor 5, di bawahnya daftar pemegang saham itu ada daftar pengurus. Dan nanti kalian tinggal copy paste aja semuanya ini. Ini udah aku isi supaya jauh lebih cepat. Nah, yang bermasalah ini adalah di lampiran 4 ini. Nah, di lampiran 4 ini kita tuh disuruh ngisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lagi-lagi jangan lupa ketika mengisi SPT tahunan, isi NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuannya. Nama wajib pajaknya itu kan PT Sukamakmur kan, yang udah kita isi sebelumnya. Nah, ini samain semua. Jadi dari lampiran 6, lampiran 5, lampiran 4, ini samain semua. Jangan lupa ini. Kalian bisa isi sendiri. Nah, sekarang kita mau isi PPh finalnya nih. PPh finalnya itu berasalnya dari mana? PPh finalnya itu kita ngambil dari kertas kerja yang sebelumnya, yang ini. Sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang rekonsiliasi PPh badan, dan kita udah buat ini nih, kolom atau tabel tentang PPh, rekonsiliasi PPh. Nah, karena dia mintanya penghasilan final, maka kita lihat aja yang kena penghasilan final tuh yang mana gitu. Di sini kan lampirannya lampiran 4 ya. Nah, berapa dasar pengenaan pajaknya, tarifnya, dan PPh terutang. Nah, kalau kita lihat di soal yang kemarin, penghasilan yang kena final, itu bukan sewa peralatan ya. Kalau sewa peralatan kan kena PPh 23. Kalau penghargaan juga kena PPh pasal 23. Kalau dividen itu kan merupakan bukan objek pajak. Nah, penghasilan sewa gedung adalah penghasilan final sama penjualan atas jual saham di Bursa Efek. Nah, kita tulis dulu ya, penghasilan sewa gedung dari PT Satya. 30 juta itu before tax kan sebelumnya. Maka kita isi nih di lampiran nomor 4 tadi PPh atas sewa. Nah, ini penghasilan. Jadi dia punya penghasilan persewaan atas tanah bangunan kan. Nah, lihat soalnya, penghasilan sewa gedung dari PT Satya itu 30 juta, maka dari itu kita isi nih, penghasilan atas sewa gedung itu 30 juta. Nah, ini tuh kalian harus hafal ini tarifnya, karena ini tuh masuk ke pelajaran PPh output juga. Nah, kan kalau persewaan tanah dan bangunan kenanya 10% ya. Berarti di sini langsung aja 10% dikali 30 juta. Tapi aku nggak tahu ya ini bisa apa enggak. Biasanya bisa. Biasanya nggak bisa jadiin kayak gini. Tapi ini udah bisa. Nah, habis itu kalian lihat lagi ke soalnya. Jadi download dulu ya soalnya, jangan lupa. Nah, kita udah tahu nih, sewa peralatan bukan final, penghargaan bukan final, dividen bukan final, sewa gedung final, tapi tadi kita udah isi, royalti bukan final. Nah, yang ini nih, jual saham di Bursa Efek 3 juta. Jual saham di Bursa Efek 3 juta. Nah, ini kita balik lagi ke lampiran 4. Jual saham di Bursa Efek. Nah, ini penghasilan penjualan saham di Bursa Efek. Tadi kan 3 juta ya. Kita tulis saja 3 juta. Nah, di Bursa Efek itu kenanya 0,1%. Nah, di sini sama dengan 0,1% dikali 3 juta. Jadi, saran aku sebelum kalian nanti dapat soal kayak gini, kalian tulis dulu aja di sini tarif-tarifnya supaya nanti kalian ingat. Misalnya kayak deposito itu 20%. Terus abis itu penghasilan sewa tanah dan bangunan, penghasilan pengalihan tanah dan bangunan ini ada banyak ya macam-macamnya. Terus kalau perencanaan ini kenanya kalau nggak salah 4 sama 6%, nanti kalian lihat aja gitu sendiri ya. Nah, abis itu karena emang cuma ada 2 yang kena final, maka kita tambahin nih, ini 3.000, ini 3 juta. Nah, kita tambahin ke yang bagian ini. Paling bawahnya ada jumlah bagian A. Kalian bisa tambahin aja yang ada di atas-atasnya, karena di sini tuh cuma ada 2, maka kita tambahin 2 gitu. Cuma 2 aja yang kita tambahin. Nah, yang di bawahnya ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita kembali lagi ke soalnya. Di antara penghasilan ini, mana penghasilan yang bukan objek pajak?
sewa peralatan kan termasuk objek pajak, penghargaan objek pajak. Nah, dividen yang lebih dari 25% atau sama dengan 25% itu merupakan bukan objek pajak. Maka dari itu ini cuma ada satu penghasilan yang bukan objek pajak, itu dari dividen sebesar 10 juta. Nah, kita balik lagi ke lampiran 4. Nah, di sini kan ada nih kolom 3 dividen bagian laba dan penyertaan modal. Nah, tadi 10 juta ya. Aku tulis dulu 10 juta. Nah, di sini kan emang cuma ada satu, jadi ya udah kita langsung jumlahin aja. Nah, ini lampiran 4 udah selesai, teman-teman, karena ini juga soalnya nggak banyak, tapi nanti kayaknya ujiannya juga nggak sebanyak itu. Nah, setelah itu lampiran 4 udah selesai, kita ke lampiran 3. Nah, lampiran 3 ini kita disuruh ngisi di sini nih, kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit pajak dalam negeri ini cuma terbatas pada PPh pasal 22 sama PPh pasal 23. Jadi, kredit yang dipotong oleh pihak lain atau yang dipungut oleh pihak lain. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih yang video sebelumnya? Kita kan udah sempat ngitung PPh pasal 22 yang ini. PPh pasal 22 kita udah ngitung sendiri nih. Terus juga kredit PPh pasal 23 kita udah ngitung kan. Terus juga kita udah tahu nih kredit yang dipotong atau dipungut pihak lain ya emang cuma PPh 22 sama PPh 23 aja gitu. Maka dari itu nanti kita pindahin ke lampiran yang nomor 3 ini. Nah, kita lihat dulu nih kredit PPh pasal 22-nya itu totalnya adalah 3726. Nah, kita buka ke lampiran ini, kita tulis aja dulu di sini jenis penghasilan atau transaksi ini PPh 22 ya. PPh 22 atau enggak PPh pasal 22 nanti biar nanti tuh lebih jelas gitu. Nah, ini kelihatan kan ya? Nah, ini objeknya rupiahnya. Nah, di sini pajak penghasilan yang dipotong atau dipungutnya. Nah, pajak penghasilan dipotong atau dipungutnya kan tadi sama dengan ini ya yang kita udah cari tahu PPh 22-nya itu 3726.000. Balik lagi ke lampiran 3, tulis di bagian kolom ini pajak yang dipotong atau dipungut 3726.000. Nah, kelihatan nggak kalian? Aku gedein deh ya. 3726 kan benar? Ya, 3726. Nah, habis itu yang di sini tuh rupiahnya itu adalah dasarnya, dasar pemotongannya atau pemungutannya. Ini kan objek pemotongan atau pemungutan. Nah, kita tulis aja nih. Di sini kan nilai impornya tuh sebesar 149.040.000. Balik lagi nih ke lampiran 3. Terus 10 atau kita sama denganin aja. Kita mau ngambil dari yang ini, nilai impornya. Nah, kayak gitu. Setelah itu, kita jangan lupa isi juga nama pemotongnya. Di sini kan ada pemotong atau pemungut. Nah, kalau PPh 22 pasti yang motong DJBC. Kalau nggak DJBC, Bank Devisa, ya kan? Ini ada di materi PPh Output. Nah, setelah itu, di sini tuh cuma ada PPh pasal 22 sama PPh pasal 23. Nah, kita tulis aja lagi PPh pasal, tapi di sini PPh-nya PPh pasal 23. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari hitungan yang kemarin. Ini PPh 22 kan udah selesai nih. Kreditnya kan cuma ini. Nah, yang kedua ini adalah kredit PPh pasal 23 atas penghargaan. Nah, kita lihat dulu nih. Penghargaan itu dia mendapatkan penghargaan dari PT BTS ya. Berarti pemotongnya adalah PT BTS sebesar 90 juta. Balik lagi nih ke lampiran 3. Tulis aja di sini PT BTS. Nah, tadi kan transaksinya itu 90 juta ya. Jadi perusahaan kita menerima penghargaan sebesar 90 juta. Akhirnya harus dipotong pajak dong. Nah, ini penghargaan, tadi kan benar kan penghargaan itu 90 juta, dia harus dikenakan PPh atau dipotong PPh sebesar 13.500. Balik lagi ke lampiran 3. Nah, di sini tuh kita isi 13.500. Nah, benar ya, kayak gini. Ini karena NPWP-nya nggak ada, jadi kita skip ya. Tapi kalau misalnya di soalnya nanti NPWP-nya ada, kalau di soalnya juga bukti pemotongan atau pemungutannya ada, maka kalian harus isi di kolom nomor dan tanggal. Karena di sini nggak ada, jadi nggak usah diisi.
Jadi kalau di soalnya nggak ada ketentuan atau nggak ada tambahan tentang NPWP-nya, nomor transaksi dan semacamnya, kalian nggak usah isi. Nah, habis itu di sini lagi-lagi kita PPH pasal 23 lagi, karena kemarin kalau kalian nyimak di pembahasan yang sebelumnya, PPH pasal 23 itu atas 3 transaksi ya, makanya aku tulis di sini sampai 3 kali. Nah, atas penghargaan kan udah ya, yang ini nih penghargaan udah, terus yang kedua ini atas sewa. Nah, kita lihat nih di penghasilan yang di keterangannya, sewa itu kan penghasilan sewa yang di sini, penghasilan sewa peralatan itu kan dari PT ABS. PT ABS itu di sini 98 juta kan after tax. Berarti kalau misalnya udah direkon di sini aslinya itu kan 100 juta ya kan. Nah, maka dari itu kita tulisnya 100 juta yang di lampiran 3 ini. Di lampiran 3 ini 100 juta ini atas penghasilan sewa peralatan, dan di sini kan dipotong pajaknya 2%, jadi 2 juta ya kan. Nah, setelah itu ini dari PT apa nih tadi? Kalau untuk sewa peralatan itu dari PT ABS. Nah, lampiran 3 kita isi di sini dari PT ABS sekarang. Nah, di situ yang di bawahnya lagi apa nih? Kita balik lagi nih. Tadi penghargaan udah dari PT BTS, sewa juga udah dari PT ABS, dan yang terakhir itu adalah royalti. Nah, kita lihat lagi nih di keterangan penghasilan lain-lain, royalti itu adalah dari PT Gramedia. Gramedia ini kan after tax. Kalau after tax berarti kita lihat lagi nih di tabel rekonsiliasi fiskalnya. Nah, di sini kita lihat royalti 17 juta setelah pajak, berarti sebelum pajaknya 20 juta. Maka dari itu kita balik lagi ke lampiran 3. Di sini tadi pemotongnya adalah PT Gramedia. Nah, di situ tadi transaksinya itu yang sebelum pajak. Jadi kalau misalnya udah before tax nggak usah dicari. Tapi karena ini udah after tax, maka dasar pengenaan pajaknya adalah 20 juta. Dipotong PPh-nya kan PPh pasal 23 kan sebesar 15%. Jadi ini dipotong pajaknya 3 juta. Kayak gitu. Nah, ini semoga kalian paham ya. Jadi ini nama pemotongnya. Pemotongnya ini yang memberikan. Jadi kalau DJBC tadi kita kan impor nih, berarti kan kita dipungut kan sama DJBC. Yang kalau BTS ini atas penghargaan. Jadi kita dikasih penghargaan, terus kita dipotong sama PT BTS. Nah, yang ABS ini adalah penghasilan sewa peralatan. Karena kita menerima penghasilan sewa, maka akan dipotong. Nah, yang Gramedia ini adalah pemotong atas biaya atau atas penghasilan royalti kita. Nah, di sini jenis penghasilannya PPh pasal 22, 23, ini 23, 23, dan ini rupiahnya adalah dasar pengenaan pajaknya. Jadi, sebelum dikenakan pajak, total transaksinya itu berapa gitu ya. Nah, yang di sini adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungutnya. Nah, nanti kalau di soalnya ada NPWP tulis aja. Kalau misalnya ada nomor bukti potong dan tanggalnya tulis aja. Kalau misalnya di soal nggak ada ini NPWP, kalian bisa kosongin atau kalian bisa ngisi tapi ngarang ngisinya gitu. Nah, karena emang udah cuma ini doang, kalian jangan lupa nih di kolom jumlah, kalian jumlahin ya. Semuanya kita sama aja. Ini semuanya kita jumlahkan. Nah, ini juga sama, kita jumlahkan semuanya. Nah, ini supaya kalian ngeliat lebih jelas, aku akan gedein ini. Nah, kayak gini ya. Ini juga aku gedein deh. Nah, ini udah nih, kita udah ngisi lampiran 6 ya kan, karena emang cuma penyertaan modal tadi. Lampiran 5, daftar pemegang saham dan yang lainnya. Lampiran 4, PPh final dan bukan objek pajak. Nah, lampiran 3 yaitu kredit pajak. Nah, kita udah isi nih semua. Nah, kita langsung ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini kita tuh disuruh untuk cari tahu gitu tentang berapa sih rincian harga pokoknya, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, perlu kalian lihat di sini itu dia minta secara komersial. Jadi, kalau secara komersial, maka kita ambil dari tabel rekonsiliasi fiskal kita yang bagian ini nih, AKT komersil. Jadi, kita ambil dari bagian yang AKT komersilnya, bukan dari AKT fiskal. Karena dia kan minta dari komersial kan. Nah, kita langsung ke lampiran 2 ini.
Di sini ada kolom harga pokok penjualan. Oh iya, jangan lupa nanti isi NPWP-nya ya, periode pembukuan sama nama wajib pajaknya. Nah, di sini kan harga pokok penjualan di kolomnya. Maka dari itu kita lihat dari tabel rekonsiliasi fiskal ini kan tabel semua nih. Ini bakal aku kasih ini dulu deh, kasih pembatas garisnya. Nah, kayak gini. Ini kan tabelnya ya, tabel rekonsiliasi fiskal kita. Nanti kalian jangan lupa ya bikin tabel rekonnya dulu. Nah, kalau misalnya tadi kan kolomnya kolom HPP, maka kalian lihat dari sini aja. Dari komersil HPP. Nah, kan ada persediaan awal, ada persediaan akhir, ya kan? Sama pembelian, sama retur pembelian. Kalau di soal ini cuma ada itu doang. Kita balik lagi nih ke lampiran 2. Pembelian barang dagang ini adalah pembelian yang net. Sama denganin aja. Habis kita sama denganin, terus kita ambil ke tabel rekonsiliasi fiskal, ambil dari komersil. Karena ini pembelian, jadi pembelian ini kolom pembelian dikurang retur pembelian. Nah, di sini. Jadi kalau kalian lihat rumusnya di sini gini nih. Pembelian dikurang retur pembelian kan emang jatuhnya berarti 9,25 miliar kan. Kalian langsung enter aja. Oh, ini nggak bisa ternyata. Nggak bisa. Oh, ini masih teks ya ternyata. Nah, bisa ternyata. Nah, ini udah bisa ya. Berarti benar ya, 9250. Ini akan kita gedein dulu. 9250 itu diambilnya dari mana nih? Diambilnya dari sini. Pembelian 9350 dikurang 100 juta. Nah, ini karena dia kan mintanya dari komersil kan. Jadi ini udah diisi. Nah, ini gaji, ini biasanya akan kita isi kalau perusahaannya memiliki orang-orang yang bekerja di bidang gudang. Jadi di gudang, jadi ada orang yang kerja di gudang, terus orang yang kerja di gudang ini dapat gaji. Nah, itu bakal masuk ke kolom yang ini, harga pokok penjualan dan bagian gaji. Karena di soal ini nggak ada istilah gaji di komponen HPP, makanya kita kosongin aja. Biaya transportasi juga nggak ada, kita kosongin. Penyusutan nggak ada, biaya sewa nggak ada, pinjaman nggak ada. Jadi yang nggak ada kita langsung kosongin aja, langsung ke persediaan awal. Nah, persediaan awalnya itu kita sama denganin aja, kita ambil dari komersil seperti biasa. Nah, ini persediaan awal komersil, sama denganin ya. Ini lagi-lagi masih ke teksnya. Nah, setelah itu kita ke persediaan akhir ya. Nah, ini persediaan akhir, langsung aja sama denganin. Jadi di sini nih kita sama denganin. Terus kita ambil di sini persediaan akhir dari AKT komersil. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk bikin itunya sendiri ya, bikin apa namanya tabelnya sendiri. Nah, di situ yang paling penting adalah jumlah ini nih yang kolom yang di bagian 14. Jumlahnya ini 8650 itu harus sama dengan jumlah HPP yang ada di sini. Ini kan ini 8650 ya, 8650. Kalau udah sama berarti udah benar gitu. Nah, ini lampiran kedua, jadi kita ke lampiran kedua lagi. Dan di sini biaya usaha lainnya. Nah, biaya usaha lainnya itu pembelian barang dagang kan nggak ada ya. Jadi biaya usaha lainnya itu ngambilnya dari yang ini nih. Biaya-biaya tapi dari komersial. Aku kasih kayak gini deh. Nah, ini biaya-biaya tapi dari komersial. Nah, ini kan gaji 300 juta ya. Kita ke lampiran 2 dulu deh. Gaji, upah, bonus. Nah, kita sama dengerin aja kalau kalian pakai Excel juga. Kita sama dengerin yang di bagian gaji. Nah, biaya gaji. Udah deh, biaya gajinya itu kan 300 juta ya. Terus biaya transportasi itu kita balik lagi ke tabel rekonnya. Ini emang agak pusing banget kalau ngisi SPT ini. Nah, biaya transportasi itu kan termasuk biaya pajak kendaraan ya enggak? Karena itu untuk transportasi. Biaya BBM. Nah, ya itu juga masuk biaya transportasi. Nah, setelah itu di bawahnya ini adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini kita ambil dari komersil juga. Nah, di sini kan biaya penyusutan nih, teman-teman. Nah, kita langsung klik aja sama dengan biaya penyusutannya. Setelah itu di sini ada biaya sewa. Seingat aku kayaknya tadi ada deh biaya sewa. Nah, di sini tuh ada biaya sewa gedung 300 juta.
Nah, di sini 300 juta dan ada, nah biaya bunga pinjaman itu nggak ada, jadi kita kosongin aja. Biaya sehubungan dengan jasa, jadi biaya sehubungan dengan jasa itu misalnya kayak biaya manajemen, biaya teknisi, terus biaya reparasi mobil, biaya audit ya, biaya akuntan, biaya pengacara, itu kan sehubungan dengan jasa. Nah, karena di sini, di soal ini dia itu punya premi asuransi, berarti kan dia ngasih jasa, ya nggak? Maksudnya bukan ngasih jasa, dia bayar jasa orang itu. Premi asuransi, jasa asuransi, berarti ini biaya sehubungan dengan jasa kalau menurut aku. Jadi kita tambahin aja 200 juta. Terus biaya piutang tak tertagih tuh nggak ada. Kenapa? Karena di soal adanya cadangan piutang. Cadangan piutang sama piutang tak tertagih itu berbeda. Jadi ini kita kosongin aja. Nah, biaya royalti juga nggak ada. Nah, biaya pemasaran juga nggak ada di sini. Kalau nggak percaya, di sini biaya royalti kan emang nggak ada kan. Biaya pemasaran emang nggak ada. Jadi langsung aja ke lampiran 2 lagi. Ini kita kosongin semua. Nah, ini biaya lainnya langsung kita sama dengan biaya lainnya itu biaya ATK. Jadi biaya ATK ini kan belum sempat kita tambahin. Tadi biaya gaji kan udah. Nah, biaya-biaya lainnya adalah biaya yang belum sempat kita tambahkan. Kayak biaya ATK, biaya kerugian kurs, biaya listrik. Nah, kalau pajak kendaraan sama BBM tadi kan udah ya, biaya tentang transportasi, biaya penyusutan udah, sewa gedung udah. Nah, SKPKB ini belum. Setelah itu premi asuransi kebakaran kan udah tadi sehubungan dengan jasa. Nah, tapi cadangan piutang itu belum, dan sanksi administrasi juga belum, biaya lainnya juga belum. Nah, jadi kita tambahin yang belum dimasukkan ke komponen yang di atas-atas ini. Semoga kalian paham deh ya sama yang aku omongin. Nah, di sini tuh jumlahnya lagi-lagi jumlah ini 1, 2, 2, 1, nolnya ada 6. Ini harus sama dengan jumlah akuntansi komersil di jumlah biaya ini. Nah, karena ini udah sama kan 1, 2, 2, 1, nolnya ada 6. Di sini juga 1, 2, 2, 1, nolnya ada 6. Berarti udah dipastikan ini jawaban kalian benar gitu. Nah, habis itu di sini biaya dari luar usaha, karena di soal nggak dikasih tahu nih berapa biaya dari luar usaha, maka kita nggak diisi. Karena kan kalau di soal itu adanya cuma penghasilan lain kan, nggak ada biaya lainnya gitu. Jadi kita kosongin aja yang lampiran 2 bagian biaya usaha lainnya. Kita kosongin terus kita jumlah itu dari sini ya. Nah, ini jumlah ini dari yang kanan-kanannya ini. Nah, kita gedein aja supaya kalian lihat. Nah, ini tambahin aja semuanya. Nah, kalau misalnya di sini pembelian bahan atau barang dagangan ada di komponen HPP, ada juga di biaya usaha lainnya, ada juga di biaya luar usaha, ini semuanya tiga-tiganya ditambahin masuk ke kolom ini. Jadi kayak gitu. Nah, habis itu ini kita tambahin lagi semuanya. Nah, ini adalah secara tidak langsung ini tambahan dari sini sama tambahan dari sini gitu. Nah, ini bakal aku kasih kayak gini. Nah, gitu ya. Ini semuanya. Oh, ini salah. Ini itu sama dengan ini ditambah yang ini. Udah, betul berarti. Nah, lampiran 2 udah kita isi, karena lampiran 2 emang cuma ini. Lampiran 2 ini agak tricky ya untuk isinya, tapi aku cuma mau bilang, intinya kalian kelompokin aja sebisa mungkin di bagian ini. Kalau kalian salah di pengelompokan yang ini juga, nilainya juga nggak bakal berkurang jauh, cuma yang penting adalah jumlah yang paling bawah ini harus sama dengan jumlah komersial yang ada di soal atau yang ada di tabel rekonsiliasi fiskal ini. Nah, karena di lampiran 2 udah selesai, jadi kita ke lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ini adalah kita mau tahu nih penghasilan neto fiskalnya dia. Jangan lupa isi juga NPWP-nya, nama wajib pajaknya, dan periode pembukuannya sesuai dengan yang ada di soal.
Nah, di sini kita mau tahu nih berapa sih penghasilan neto komersial ya. Karena dia mintanya komersial, berarti lagi-lagi kita ngambilnya angka dari kolom akuntansi komersialnya. Kita balik lagi ke lampiran 1. Nah, peredaran usahanya itu adalah penjualannya, penjualan neto ya, penjualan neto. Karena di sini tuh nggak ada returnya, jadi penjualannya tuh nggak ada retur penjualan atau potongan penjualan, maka di sini kita ambil langsung dari kolom penjualan ini. Tapi nanti kalau misalnya di soal kalian ada retur penjualan, ada potongan penjualan, maka penjualan bruto harus dikurang retur dulu sama dikurang potongan penjualan. Nah, ini kita sama denganin ini supaya gede ya. Nah, ini terus habis itu HPP-nya. HPP-nya pokoknya ini semua kita ngambil dari yang komersial. Ini jumlah HPP-nya dari yang ini. Nah, habis itu di sini biaya usaha lainnya itu kita ambil dari yang ini. Jumlah biaya. Nah, setelah itu penghasilan neto dari luar usaha. Penghasilan neto dari luar usaha itu kan dari peredaran usaha dikurang HPP dikurang biaya usaha lainnya. Berarti dari sini dikurang HPP dikurang biaya usaha lainnya. Nah, ini dia penghasilan neto dari usaha. Setelah itu penghasilan dari luar usaha. Nah, ini karena kan komersial, jadi kita ambil dari AKT komersial lagi, total penghasilan lainnya. Nah, ini dia total penghasilan lainnya. Sama dengan, dan biaya dari luar usaha itu nggak ada. Jadi nih, biaya dari luar usaha itu nggak ada. Nah, penghasilan neto dari luar usaha, jadi penghasilan netonya itu sama dengan penghasilan dari luar usaha dikurang biaya dari luar usaha. Nah, di sini adalah jumlahnya. Jadi jumlahnya itu sama dengan penghasilan neto dari usaha ditambah penghasilan neto dari luar usaha. Kayak gitu ya. Semoga kalian paham ya. Nah, setelah itu di sini penghasilan neto komersial luar negeri, karena kita nggak punya, kita nolin aja. Dan ini penghasilan neto komersial dari atas ditambah luar negeri. Oke. Nah, ini adalah penghasilan yang dikenakan final dan bukan objek pajak. Jadi ngambilnya dari kolom ini, dari akuntansi komersial juga, penghasilan yang dikenakan final sama BOP. Nah, yang dikenakan final sama BOP kan yang ini. Yang final itu sewa gedung, jual saham sama dividen kan. Yang tiga penghasilan ini kalau di total 10 tambah 30 40 juta tambah 3 berarti totalnya 43 juta. Nah, langsung aja kita ke lampiran 1. Ini totalnya 43 juta. Setelah itu, kalian jangan lupa lihat ini di penyesuaian fiskal positif. Nah, kalian harus lihat lagi dari tabel ini. Nah, kalian harus lihat yang ada di kolom koreksi positif ini. Ini totalnya nih dari 13.200.000 sampai 3 juta ini. Ini tuh harus diisi semua di kolom lampiran 1. Tapi kayaknya aku bakal upload deh jawaban ini supaya kalian lihat gitu. Nah, habis itu di sini penyesuaian fiskal positif, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham. Nah, kita sama denganin dulu. Nah, biaya untuk kepentingan pemegang saham dan anggota itu pertama biaya gaji. Kenapa? Karena kalau kita lihat kan sebelumnya nih, dalam biaya gaji ini kan ada biaya piknik kan, sama biaya mes pegawai. Jadi, ini termasuk nih, biaya gaji ini termasuk biaya untuk kepentingan anggota. Nah, habis itu juga kita tambahin lagi sama biaya untuk kepentingan anggota adalah pajak kendaraan. Karena pajak kendaraan ini untuk direksi. Sama biaya BBM yang ini. Biaya BBM ini untuk direksi gitu, ya kan? Karena kan ini pemegang saham, sekutu, atau anggota. Nah, ini udah selesai. Nah, supaya kita nggak ribet, ini biaya gaji kan udah kita ini masukin. Habis itu biaya kendaraan sama biaya BBM udah kita masukin kan ke kolom yang tadi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan anggota, maka kita isi ini supaya kita nggak bingung ke depannya. Nah, setelah itu balik lagi ke lampiran 1, di sini ada biaya pemupukan dana cadangan. Nah, ini ada nih biaya pemupukan dana cadangan itu dari yang
biaya cadangan penghapusan yang ini 40 juta. Oke, ini udah ya 40 juta. Nah, karena yang 40 juta ini udah, jadi kita kasih warna lagi supaya nggak repot. Nah, habis itu ini ada biaya sanksi administrasi. Nah, di dalam penyesuaian fiskal positif ini ada sanksi administrasi. Sama denganin aja. Terus ke biaya ini ya, sanksi administrasi. Ini yang ngambilnya dari kolom ini ya, koreksi positif. Nah, habis itu supaya kita nggak repot, ini yang 7 jutanya kita kasih warna. Nah, setelah itu ini ada biaya pajak penghasilan. Jadi biaya pajak penghasilan itu yang dari sewa peralatan, kita ini dulu ya, sewa peralatan sama royalti. Itu kan PPh pasal 23 semua tuh, totalnya 5 juta. Kelampiran satu lagi, nah di sini ada pajak penghasilan. Nah, di sini nih kolom yang F, pajak penghasilan sama dengan 5 juta. 5 juta itu dari yang 2 juta tadi ditambah 3 juta. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi nih apa nih yang belum, biaya ATK. Nah, kalau kita lihat di soal sebelumnya, biaya ATK itu kan termasuk sumbangan 2 juta. Maka dari itu kita balik ke lampiran 1. Nah, di sini di kolom E ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Nah, disama denganin aja, disama denganin atas yang biaya ATK ini. Karena ini kan biaya ATK yang 2 juta ini itu dari sumbangan. Nah, 2 juta ini kita kasih warna supaya nggak repot. Nah, ini biaya penyusutan. Balik lagi ke lampiran 1. Di sini kan ada selisih penyusutan komersil. Berarti kita sama denganin, terus kita masuk lagi ke tabelnya, ke penyusutan yang ini, kolom penyusutan. Ini kan koreksi positif ya. Nah, ini sama dengan yang ini. Setelah itu kita balik lagi ke sheet 1. Nanti kalian jangan lupa ya, kalau misalnya lagi ngerjain soal ini, kalau misalnya ngerjainnya secara manual di kertas, kalian centang-centangin aja, kayak aku juga, aku centang-centangin yang udah, yang mana yang udah sama yang mana yang belum. Kita mau isi penyesuaian fiskal positif lainnya, kita ambil lagi dari tabel. Kan biaya gaji udah, ATK udah, kendaraan udah, BBM penyusutan udah. Nah, yang belum kan dari sini ya, dari SKP PPh badan. Terus yang belum juga dari biaya lain, sama yang belum lagi dari ini nih, laba jual peralatan. Nah, berarti ini total penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, ini bakal kita jumlahkan semua yang di atas-atasnya, semua penyesuaian fiskal positif. Nah, hasilnya 262.002.266. Kita lihat di sini ya, 262.022.266 betul. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke penyesuaian fiskal negatif. Nah, karena penyesuaian fiskal negatif di sini, ini kan koreksi negatif ya, hanya dividen, sewa gedung, dan jual saham, jadi ini kita nggak masukin. Kenapa sih nggak dimasukin? Karena kan ini udah termasuk di penghasilan yang kena PPh final, sama tidak termasuk objek pajak. Jadi kita nggak masukin lagi, maka hasilnya 0 gitu. Nah, habis itu ini hasil neto fiskal itu sama dengan jumlah neto komersil ini dikurang penghasilan yang kena final dan objek pajak, ditambah dari total penyesuaian fiskal positif, dikurang total penyesuaian fiskal negatif, dikurang fasilitas penanaman modal kalau ada ya, kalau ada aja. Nah, ini hasilnya adalah 1096022.226. Nah, ini total hasil total yang di sini. Berarti ini udah benar ya. 1096022.266. Nah, kalau udah sama, berarti udah benar nih jawabannya. Oke, teman-teman semuanya, setelah kita isi nih lampiran 1 ya, lampiran 1 sampai ke penghasilan neto fiskal, maka kita akan lanjut ke bagian induknya. Nah, jadi di bagian induknya jangan lupa kalian isi juga ini keterangannya. Nih aku udah isiin supaya dipercepat aja. Nah, penghasilan neto fiskalnya ini dari formulir lampiran 1 ini, yang di paling bawah. Nah, yang ini. Karena ini tuh nggak bisa di copy paste, nggak bisa disama denganin gitu. Maka ini bakal aku copy. Nah, ini bakal aku paste di sini neto fiskalnya. Pastenya bakal aku paste number
values aja. Nah, jadi ini total neto fiskalnya. Setelah itu di sini kompensasi kerugian, karena nggak ada kompensasi kerugian, maka kita nolkan. Nah, ini dikurang kompensasi. Nah, masih 0 ya. Setelah itu di sini kita pakai tarif PPh pasal 31E. Di sini kita X aja. Kenapa pakai tarif PPh pasal 31E? Karena ini peredaran brutonya sama dengan 10,5 miliar, di mana dia di atas 4,8 miliar, tapi di bawah 50 miliar. Maka pakai fasilitas pasal 31E. Nah, ini sama dengan, ini kita ambil dari sheet 1. Kan kemarin kita udah sempat ngitung nih, berapa sih total PPh terutangnya, ya kan, yang ini nih. Nah, maka dari itu kita akan ketik dari PPh terutang ini. Nah, ini udah masuk PPh terutang. Terus di sini pengembalian dari kredit pajak luar negeri, karena nggak ada kita nolin lagi. Nah, ini hasil dari PPh terutang dikurang yang pengembalian ini. Maka hasilnya tetap sama ya. Nah, ini PPh ditanggung pemerintah juga kosong. Nah, ini kredit pajak luar negeri. Jadi kredit pajak dalam negeri. Jadi kredit pajak dalam negerinya itu diambil dari lampiran 3, totalnya yang ini ya, yang bagian ini pajak dipotong atau dipungut. Nah, yang bagian ini 22226. Karena ini emang nggak bisa disama denganin, jadi aku ambil dulu dari lampiran 3 total kreditnya, terus aku copy. Habis itu masukin lagi ke induk, terus kita paste ya, paste spesial dulu yang di bagian values ini. Nah, nggak bisa ternyata, jadi kita isi manual aja ya, 22.226.000. Nah, di bagian ini kredit pajak 22.226.000. Oke, sama kan ya, supaya kita pastiin dulu. Oke, betul. Nah, habis itu di sini kredit pajak luar negerinya nggak ada, nah maka kita kosongin. Nah, ini jumlahnya itu jumlah kredit pajak dalam negeri sama jumlah kredit pajak luar negeri. Nah, setelah itu ini PPh yang harus dibayar sendiri atau lebih dipotong. Nah, ini sama dengan jadi dari total PPh terutang dikurang PPh dalam yang udah dipotong atau dipungut. Nah, ini kan 189. Berarti ini PPh yang harus dia bayar sendiri, kita X-in. Nah, habis itu PPh yang dibayar sendiri adalah PPh 25, STP PPh 25 sama jumlahnya. Nah, kita ambil dari sini, kan kemarin kan kita punya nih, ya kan, kredit PPh dibayar sendiri, diambil dari yang keterangan I ini. Nah, maka dari itu PPh 25-nya adalah 96 juta. Ini kita ke induk dulu. Nah, ini PPh 25 bulanannya. Ini sama dengan kita ambil dari sini PPh 25 bulanannya. Setelah itu ini STP-nya hanya pokok saja untuk STP-nya. Nah, habis itu ini nih STP PPh 25. Nah, tapi kan di sini ada fiskal luar negeri ya. Oh iya, di sini ada fiskal luar negeri 5.500.000. Aku lupa, berarti kita ngambil ke induk dulu. Nah, di bagian induk ini kredit pajak luar negerinya ya. Fiskal luar negeri itu masuknya di sini nih. Kredit pajak luar negeri berarti 5.500.000. Nah, begini totalnya. Terus ini jumlah dari PPh 25 yang udah dibayar sama pokoknya saja. 972 juta. PPh 25-nya itu kan 80 juta dikali 12 ya. Nah, di sini ini bulanannya itu kita tambahin, kita tulis dulu 80 juta per bulan. Nah, setelah ditambah dari PPh 25 sama STP PPh-nya, ini kan totalnya ini. Nah, di sini adalah sama dengan jumlah nomor 9, berarti jumlah yang harus dibayar sendiri, dikurang 10C. 10C yang ini ya berarti. Nah, karena dia lebih bayar, jadi dia ini lebih bayar ya, karena yang harus dibayar itu cuma 183 jutaan. Tapi yang dikurangin itu 972 juta. Jadi ini di sini kalau kalian lihat nih, di sini ada minus, tapi minusnya kecil banget, kita gedein deh.
Nah, di sini kan hasilnya minus ya. Kalau minus ini berarti PPh-nya lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar, ini biasanya kita restitusikan. Nah, kayak gini. Nah, ini PPh yang kurang dibayar di setor tanggal berapa. Nah, karena ini lebih bayar, jadi kita isi direstitusikan aja. Tapi, kalau misalnya nanti hasilnya lebih bayar, kalian bisa isi di sini 28 April. Kenapa 28 April? Karena ini kan SPT-nya tahun 2017 dan tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember. Berarti batas maksimal setornya adalah sebelum dia lapor. Sementara lapor untuk PPh Badan itu maksimal 30 April. Maka dari itu kita isi kalau misalnya nanti seumpama kalian PPh-nya itu kurang bayar. Nah, kita langsung ke lampiran yang bukan lampiran kedua ya, ini induk tapi halaman 2. Nah, penghasilan yang menjadi dasar angsuran. Nah, penghasilan yang menjadi dasar angsuran ini hasil perhitungan kita yang ini nih, hasil angsuran ini. Totalnya itu 1045. Totalnya itu adalah 1.045.000.000. Kenapa sih beda dari penghasilan neto fiskalnya ini 1.096.000.000? Jadi yang ini total dasar angsuran beda karena ini adalah total penghasilan teratur. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, laba penjualan pertukaran atas peralatan itu kan tidak teratur, maka harus dikurangi gitu. Nah, ini kompensasi kerugiannya nggak ada, penghasilan kena pajaknya berarti cuma ini aja, dan PPh terutangnya ini kita ambil dari sheet yang ini. Nah, ini total PPh terutangnya yang udah kita isi. Jadi jangan lupa nonton video sebelumnya supaya kalian paham gitu tentang pengisian ini. Nah, ini total kredit yang dipotong, ini kita ambil dari yang sini. Dan ini PPh yang harus dibayar sendiri, ini sama dengan hasil yang ini, 179, total PPh terutang. PPh terutangnya dikurang kredit PPh yang udah dipotong atau dipungut pihak lain, itu hasilnya PPh yang harus dibayar sendiri. Nah, yang ini adalah total dari PPh yang harus dibayar dibagi 12. Nah, hasilnya sama kan? 14.951.371,98. Ya, betul. Nah, ini PPh final diisi dari formulir bagian atau lampiran 4. Nah, ini lampiran 4 ya. Bagian A kolom 5. Nah, bagian A kolom ke-5. Berarti total yang ini JBA 3.300.000. Coba kita lihat ya, bisa disama dengan enggak? Sama dengan lampiran 4 3.003.000. Wah, karena nggak bisa, jadi aku isi manual aja ya. 3.003.000. Oke. Nah, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu dari lampiran keempat, tapi bagian B kolom 3. Nah, ini lampiran keempat, bagian B, ya kan, tidak termasuk objek pajak, kolom ketiga. Nah, ini totalnya kan 10 juta. Nah, kita langsung ke halaman 2 ini, totalnya ada 10 juta. Aku isi manual karena ini udah pasti nggak bakal bisa disama dengan ini ya. Nah, terus ini juga selain lampiran 1771, lampiran 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, kalian juga lampirkan juga SSP-nya kalau PPh-nya pasal 29 atau kurang bayar. Jadi kalau kurang bayar nanti kalian centang SSP-nya, tapi karena ini karena ini PPh-nya itu lebih bayar, jadi nggak usah dicentang. Laporan keuangannya itu juga bisa. Nah, ini pokoknya diisi-isi aja yang ada. Nah, setelah itu terakhirnya kita pakai wajib pajak. Dan di sini tanda tangannya adalah Iqbal. Kenapa Iqbal? Karena di soal ini Iqbal adalah pimpinan dari perusahaan ini adalah Iqbal Abdullah. Jadi saya tulis ini Iqbal. Dan ini adalah cap perusahaan, jadi ada beberapa dosen yang menganjurkan untuk memberikan cap perusahaan. Nah, ini identitasnya si Iqbal sama NPWP-nya udah ada di soal tambahan ini. Jadi kalian tinggal copy paste aja langsung ke halaman 2. Dan di sini tempatnya, kita lihat dulu, di sini kan tempatnya itu di Bintaro Pesanggerahan ya. Karena Bintaro atau Pesanggerahan, Bintaro itu kan adanya di Tangerang Selatan ya. Jadi aku tulis di sini Tangerang Selatan.
Nah, batas maksimal dari lapor SPT yang tadi aku bilang, batas maksimalnya itu 30 April. Karena ini PPh badan, jadi batas maksimalnya adalah 4 bulan sejak berakhirnya tahun buku. Nah, oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf sebelumnya kalau penyampaiannya agak berbelit-belit, dan ini jawabannya bakal aku share ke kalian supaya kalian bisa belajar. See you, dadah, jangan lupa bahagia.